Mes Pemda Kabupaten Kerinci. Nah, ini ibu-ibu majelis taklimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ibu Ketua Majelis Taklim Baitur Rahim yang saya hormati, Ibu Tuan Rumah, serta ibu-ibu para jemaah yang hadir pada sore ini, yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah mengakhiri atau sudah di 10 akhir dari bulan Zulkaidah. Artinya lebih kurang 1 minggu lagi, lebih dikit ya, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bagi umat Islam adalah bulan yang spesial, ya Bu ya, karena dia adalah merupakan bulan yang juga disebutkan dalam Al-Quran Arba'atul Hurum, bulan yang haram, di mana Allah katakan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan pula bulan dalam setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan itu, pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, 3 Muharram, sudah tuh yang keempat Rajab. Ini bulan haram. Haram itu apa maksudnya? Bukan berarti haram itu kita haram megang ya, seperti megang babi, bukan. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita lihat Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kenapa dikatakan Masjid Haram? Nah, Masjid Haram artinya adalah masjid yang suci. Kita dilarang melakukan kemaksiatan, kejahatan di Masjidil Haram. Siapa yang mengerjakan kebaikan, berzikir, sholat, tawaf, sa'i, dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, barang siapa yang bertengkar, ribut, berkata yang tidak senonoh, berbuat fasik, dilipat gandakan pula dosanya. Nah, itu haram. Bulan juga demikian. 4 bulan haram ini, barang siapa yang melakukan amal kebajikan, dilipat gandakan pahalanya. Pun siapa yang berbuat maksiat, nah berlipatlah pula dosanya. Nah, maka itu ini bulan haram, jangan sampai kita sia-siakan.
Mari kita manfaatkan dengan baik, apalagi bulan Zulhijjah. Sehingga Nabi mengatakan bulan Zulhijjah itu tidak ada amalan yang paling aku suka, kata Allah, melainkan di 10 pertama dari bulan Zulhijjah itu, ya, melainkan melakukan amalan-amal kebajikan. Di antaranya apa? Amal-amal kebajikan yang dapat kita lakukan di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Satu yang harus dilakukan dalam bulan haji itu adalah tentu melaksanakan ibadah haji. Tuh, bulan Zulhijjah, ibadah haji. Kepada siapa ibadah haji itu diwajibkan? Man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang mampu. Nah, kepada orang yang mampu itu, ibu sekalian, apakah orang yang banyak duit, ataukah orang gagah, atau orang buruk, orang muda, orang tua? Siapakah yang mampu itu? Nah, orang yang mampu itu bukan hanya sekedar orang yang berduit, bukan hanya sekedar orang kaya. Kalau orang yang berduit, orang yang kaya, kenapa banyak orang kaya tidak melaksanakan haji? Bahkan ada orang kaya dak haji-haji sampai dia meninggal, padahal dia berduit. Dan apakah yang tidak mampu itu orang miskin? Enggak juga. Banyak orang miskin yang berangkat haji. Tuh ada di Bandung, ada jamu bibit-bibit jualan apa itu sayur gendong. Wah, pagi-pagi pergi ke pasar, balik jualan. Pas di jalan senggol mobil Pajero, jatuh dia. Keluarlah supir tu, aduh Bu Haja, mohon maaf tak sengaja, ayo bawa ke rumah sakit. Pak, jangan panggil saya Bu Haja, saya belum haji. Oh ya Bu, yang penting ibu berobat dulu ya. Nah, sambil di jalan sambil mikir dia, inilah kesempatan saya untuk menghajikan orang miskin. Balik dari rumah sakit langsung dikasih tahu, insya Allah ibu tahun ini akan saya berangkatkan haji. Wah, yang benar Pak? Iya, berangkat haji. Gitu. Sujud syukurlah ibu itu. Padahal dia tidak mampu, jangankan tak berangkat haji. Sehari-hari saja hidupnya susah, tapi dibantu melalui orang itu tadi, melalui kesenggol mobil berangkat haji. Lantaran kesenggol mobil berangkat haji. Nah, jadi siapa nak cepat berangkat haji, tegaklah depan jalan tuh. Kalau nak berangkat haji cepat, tegak di jalan tuh, senggol mobil. Ya, wallahu alam apakah diberangkatkan haji atau masuk kubur. Nah, begitulah Bu, kalau Allah yang memampukan. Jadi sesungguhnya berangkat haji itu Allah yang memberikan kemampuan. Tuh, banyak orang yang miskin berangkat haji. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang berangkat ke Mekah itu adalah orang yang dimampukan oleh Allah. Nah, apa manfaat haji ini? Nah, kan disebutkan haji ini, ibu sekalian, Duyufur Rahman. Dia adalah merupakan tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia itu tamu Allah, jadi Allah memuliakannya. Dimuliakan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara ad-du'a'u mustajabah. Doanya para hujjat
di Mekah, Madinah, Allah kabulkan. Wasu'ila a'ta'a, permintaan-permintaan jemaah haji itu akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk tanda Allah memuliakan tamunya. Duyufur Rahman, tamunya Allah. Maka kita yang bukan tamu Allah, kalau jemaah, ngantar jemaah, jemput jemaah haji, maka mestilah kita memuliakan tamu Allah itu. Sebab Nabi pernah menyebutkan begini, man akrama duyufur rahman akramahullahu. Barang siapa yang memuliakan tamunya Allah, para jemaah haji, maka Allah akan memuliakannya. Itu kata Nabi. Jadi kita ngantar jemaah haji, kemudian jemput jemaah haji, dalam rangka kita memuliakan jemaah haji. Dan lagian kita jemput jemaah haji dalam rangka mengambil keberkahan jemaah haji itu. Kenapa? Karena doanya jemaah haji itu dikabulkan Allah. Tuh, kita harus yakin. Sebab itu Nabi yang menyebutkan. Bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, man hajja, nah, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala yarfus walam yapsuk, ya, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dengan tidak berbuat fasik, dengan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, maka faraja'a kayaumi waladatu ummuhu, maka nanti dia pulang dari ibadah haji itu dalam keadaan yang sudah bersih dari dosanya dan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Itulah yang diharap-harap jemaah haji itu, dosa diampuni Allah, ya kan? Sudah dibersihkan Allah. Itu kalau dia benar-benar melaksanakan ibadah haji dengan menjaga, ya kan? Nah, itulah yang kita harapkan dia balik, dia pun mendoakan kita. Bahkan 40 hari dia pulang ke tanah air, doanya masih diijabah oleh Allah. Ya. 40 hari dia pulang ke tanah air, doanya masih diijabah oleh Allah. Tuh. Masih bersih dia. Nah, maka orang balik haji itu awak cepatlah datangnya lah. Nah, kita datang tuh bukan nak minta oleh-oleh. Kita datang itu ya minta doa itu. Minta doa. Nah, cuma kadang-kadang kita nih datang tuh harus dapat oleh-oleh, paling tidak sejadah. Nah, bahkan adonian kan nunggu-nunggu cerek kuning tuh keluar kan gitu. Nah, gitu ya. Nah. Lalu amalan yang kedua, puasa. Jadi di bulan haji kita lakukan puasa. Allah menyukai 10 awal dari bulan Zulhijjah itu kita melakukan ibadah puasa. Mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, puasa lah gitu. Ya. Kalau sanggup tiap hari, kalau tidak sanggup Senin Kemis saja. Ya, nah, Senin Kemis saja. Kalau tidak juga sanggup, nah hari Arafah saja, tanggal 9 puasa. Hah? Kalau tidak sanggup, kata saya tadi itu, kalau tidak sanggup tanggal 9 baik. Kalau sanggup tiap hari. Nah, sanggup tanggal 8
Sanggup tanggal 9? Silakan. Tuh. Jadi tidak ada larangan Bu ya. Nah, tidak ada larangan puasa lah. Dalam rangka kita mendapatkan pahala. Nah, kenapa puasa tanggal 8 Bu? Kenapa puasa tanggal 8? Tanggal 8 itu disebut hari Hari Tarwiyah. Kenapa disebut Tarwiyah? Nah, ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Tasyrik. Puasa tanggal 8. Puasa tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 8 itu adalah mimpinya Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail. Mimpi dia malam tanggal 8 tuh. Raso iyo, raso ida. Itulah namanya termenung dia. Mikir-mikir, menung-menung, iyo apa ida mimpi. Iyo apa ida. Nah itu sebutan itu namanya Tarwiyah. Termenung. Makanya kita di menung, hari bermenung itulah disunnahkan untuk berpuasa. Bermenung, akhirnya tanggal 9 malam itu kembali mimpi lagi Nabi Ibrahim yang kedua kali. Ya. Mimpi lagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah, mimpi yang kedua tuh yakin dia sudah. Yakin dia bahwa memang harus mesti disembelih anaknya. Tapi di tanggal 9 tuh belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Ya. Dilaksanakannya itulah Adha tuh tanggal 10. Enggak? Gitu. Hari Arafah tadi masih bermenung juga dia. Masih menung juga. Apa lah ini? Ionian apa itu? Ragu-ragu juga kan? Anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Jadi Nabi Ibrahim ini umurnya lah tua dapat anak. Bayangkan be, Nabi Ibrahim tuh bersunat umur 80 tahun. Baru bersunat. Ada 80 tahun. Jadi belum ada gunting Bu. Jadi bersunat pakai kapak. Gitu. Ya. Kalau 80 tahun tuh kan lakajud ya. Nah, itulah Ibu ya. Syariat Islam tuh gitu. Dari situ mulai. Nah, maka oleh karena itu kita puasa tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Itu bagi kita yang di Indonesia. Ya kan? Tuh. Bagi kita di Indonesia ini berpuasa di luar tanah air, di luar bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. Nah, puasa. Apa manfaatnya puasa hari Arafah, hari Tarwiyah itu? Disebutkan dalam hadis. Man shoma Arafah, barang siapa yang puasa di hari Arafah. Hari Arafah satu ini. Ya. Apalagi ditambah tanggal 8 tadi, wah berlipat ganda lagi. Barang siapa yang puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kafarah zunuba sanatain. Gitu. Maka puasanya itu dapat menghapus 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya Bu ya? Paham Bu? Jadi itu.
Jadi rasanya kalau kita tidak puasa hari Arafah tuh rugi ya. Wah, bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kok bisa, Pak? Ya Tuhan yang mau seperti itu, ya Bu ya. Kuasa Tuhan semua, menghapus dan membuat kuasa Tuhan. Ya, tergantung dengan Tuhan lah. Yang penting kita laksanakan saja sebagai makhluk Allah. Kita harus yakin dengan apa yang dikatakan Nabi. Ini puasa. Puasa. Nah, yang ketiga, amalan kita di bulan Zulhijjah itu adalah melaksanakan ibadah kurban. Tadi pertama tadi haji, kedua puasa. Nah, ketiga melaksanakan ibadah kurban. Tentunya setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Kata Nabi, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha, itu namanya sedekah. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah sholat, itulah korban yang sebenarnya, diterima korbannya. Nah, paham maksudnya ya? Jadi kalau kita mau nyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, itu setelah sholat Idul Adha. Kalau misalnya sebelum Idul Adha, namanya korban itu namanya sedekah biasa saja. Nah, yang dikorbankan itu apa saja hewannya? Terutama adalah hewannya kakinya 4. Banyak kaki 4, gajah, harimau, boleh tak? Boleh tak kira-kira? Kakinya 4 juga, gajah ya. Tidak boleh disebutkan di dalam berbagai kitab bahwa hewan kaki 4 itu yang lazim dagingnya dimakan. Sapi, onta, kerbau, kambing ya. Boleh kambing yang bulu-bulu, namanya itu kambing biri-biri. Ya, boleh juga kambing kacang yang licin itu. Domba ya. Atau kibas ya. Yang biri-biri itu yang bulunya banyak tuh ya. Itu biri-biri. Kalau di Mekah sana domba. Nah, itu binatangnya. Tuh. Kenapa tidak ada ayam? Padahal ayam ini makan sehari-hari gitu. Ayam tidak ada masuk. Tidak masuk standar. Kenapa? Karena sudah dicontohkan Nabi. Ya kan? Apa kata Sayyidina Ali? Aku pernah diperintahkan oleh Nabi untuk menyembelih hewan kurban. Tuh. Kurbannya siapa? Nabi. Bahkan Nabi sendiri pernah berkurban dan dia menyembelih dengan tangannya sendiri 2 ekor kambing. Itu Nabi. Ya. Yang satu untuk keluarganya dan satu lagi untuk umatnya. Bayangkan seekor kambing untuk semua umatnya. Kok bisa macam itu? Ya, itu pahalanya. Pahalanya untuk muslimin, muslimat. Namun untuk dagingnya sekok kambing 1 orang. Gitu. Kemudian untuk sapi 7 orang patungan. Karena kapasitas daging ya. Kalau soal pahalanya berapa orang bisa masuk? 1 kambing 1 keluarga bisa. Karena pahala itu tidak tergantung kepada besar kecilnya hewan kurban. Pahalanya. Biarpun hewan kurbannya sebesar gajah, tapi kalau orangnya tidak ikhlas, tidak bisa juga, tidak dapat pahala. Biar kecil kambingnya tapi ikhlas semata karena Allah. Ini kambing dia yang meliharanya, kemudian dia yang nyembelihnya, kemudian dia yang bagikan daging-dagingnya, maka dapat pahala. Baik, sudah jam 5. Baik ibu-ibu sekalian, sampai di situ dulu. Baru 3 ibu ya. Masih banyak lagi amalan yang bisa kita
laksanakan. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah kurban, dan bagi yang melaksanakan ibadah kurban ucapkanlah alhamdulillah, bagi yang belum insya Allah yang akan datang. Demikian, mari kita tutup dengan doa.